Pada operasi bilangan-bilangan irasional, khususnya bilangan yang berbentuk akar seperti ini, misalkan ada operasi perkalian akar 5 dikali akar 6, dia bisa ditulis menjadi akar dari 5 dikali 6. Kemudian jika tanda ini berubah menjadi pembagian, maka kita juga bisa menulis menjadi akar dari 5 dibagi dengan 6 atau 5 per 6. Tapi kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Misal pada operasi akar 5 ditambah dengan akar 6, kita tidak bisa menulisnya kembali menjadi akar dari 5 ditambah dengan 6. Untuk kasus akar 5 ditambah dengan akar 6, penulisan ini adalah sudah yang merupakan cara penulisan paling sederhana. Penjabaran pada operasi akar penjumlahan atau pengurangan hanya bisa dilakukan kalau bilangan di dalam akar bernilai sama. Penulisannya akan menjadi seperti ini. Pertanyaannya, kenapa aturan operasi bilangan akar seperti ini? Jawabannya bisa ditelusuri kalau kita melihat bilangan akar sebagai penjabaran dari bilangan-bilangan berpangkat. Misalkan akar 5. Akar 5 ini adalah 5 yang dipangkatkan dengan setengah. Oleh karena itu, maka operasi yang dilakukan pada akar 5, misalkan akar 5 dikali dengan akar 6, pada mereka berlaku aturan yang sama yang diterapkan pada bilangan-bilangan berpangkat. Untuk mencari jawaban tentang kenapa akar 5 kali akar 6 bisa dijabarkan menjadi akar 5 dikali 6 hingga bisa menghasilkan nilai akar 30, kita bisa melihat bagaimana penjabarannya untuk pangkat-pangkat yang lebih akrab. Seperti misalkan pangkat 2. Misalkan aku punya 5 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2, maka aku bisa tulis operasi ini menjadi 5 dikali 5 dikali 6 kali 6. Nah, karena pada operasi ini kita boleh mengacak-acak urutannya, entah itu 6 ini dipindahkan ke depan atau 5 ini dipindahkan ke belakang ujung, hasilnya akan tetap sama. Oleh karena itu, operasi ini bisa aku tulis kembali menjadi 5 kali 6 kali 5 kali 6. Nah, pada penjabaran ini, kita jadi bisa menulisnya kembali menjadi 5 kali 6 dipangkatkan 2. Jika kita kembali lagi pada operasi perkalian bilangan akar, maka karena 5 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 bisa ditulis menjadi 5 kali 6 dipangkatkan 2, maka 5 pangkat setengah kali 6 pangkat setengah menjadi bisa kita tulis menjadi 5 kali 6 dipangkatkan setengah. Kemudian pada kasus pembagian, kita juga bisa melakukan penjabaran yang mirip. Misalkan, masih dengan contoh 5 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2. Maka operasi ini kan bisa kita jabarkan menjadi 5 dikalikan dengan 5 per 6 dikalikan dengan 6. Nah, 5 dikali 5 per 6 kali 6 ini kemudian bisa kita tulis menjadi pecahan yang terpisah, yaitu 5 per 6 dikalikan dengan 5 per 6. 5 per 6 dikalikan dengan dirinya sendiri kan berarti kita bisa tulis menjadi 5 per 6 dipangkatkan dengan 2. Bisa kita lihat bahwa operasi pembagian dari dua bilangan berpangkat ini bisa kita tulis kembali menjadi operasi yang pangkatnya digabungkan. Inilah alasan kenapa operasi akar tersebut tadi bisa ditulis dalam format yang sama juga. Misalkan 5 dipangkatkan dengan setengah dibagi 6 dipangkatkan dengan setengah menjadi 5 per 6 dipangkatkan dengan setengah. Karena pangkat setengah ini adalah cara lain kita menulis simbol akar, maka ini sama saja dengan akar 5 dibagi dengan akar 6 menjadi akar 5 per 6. Penjabaran-penjabaran seperti ini tidak bisa kita lakukan pada penjumlahan dan pengurangan karena alur berpikir yang sama. Misalkan menggunakan contoh pangkat yang lebih familiar, 5 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2, kita bisa menulis lagi menjadi 5 dikali 5 ditambah 6 kali 6. Nah, penjabaran seperti ini sudah tidak bisa
lagi kita tulis dalam bentuk yang lain, karena mereka dipisahkan dengan simbol operasi yang berbeda dengan yang terjadi di antara mereka. Penjabaran lebih lanjut hanya dimungkinkan jika angka yang menjadi operasi adalah angka yang sama, misalkan 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Maka ini akan menghasilkan penjabaran 5 kali 5 ditambah 5 kali 5. Karena ada 5 kali 5, maka ini bisa ditulis lebih lanjut menjadi 2 dikali 5 kali 5. Yang akan menjadi 2 kali 5 kuadrat. Misalkan salah satu dari 5 kuadrat ini bernilai lebih dari 1. Berarti sekarang penjabarannya 5 kali 5 ini muncul sebanyak 4 kali. Sehingga hasilnya sekarang ada 4 5 kali 5. Atau bisa ditulis lagi menjadi ada 4 5 kuadrat. Sekarang konsep ini bisa kita bawa lagi ke operasi bilangan akar. 3 kali 5 pangkat setengah tambah 5 pangkat setengah sama dengan 4 kali penjumlahan 5 pangkat setengah. Karena pangkat setengah ini bisa kita tulis lagi menjadi bilangan akar, maka operasinya menjadi akar 5 tambah akar 5 tambah akar 5 tambah akar 5. Menjadi 4 dikali akar 5. Atau penulisan yang lebih singkat adalah 4 akar 5.